Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Baik Bapak dan Ibu yang hadir secara hybrid, di sebelah kiri dan kanan saya ini adalah putra-putri pariwisata Nusantara tahun 2021. Silahkan Dek berkenalan secara singkat, padat, dan tepat. Kira-kira misinya apa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Fida Salsabila Zahra, Putri Pariwisata Nusantara tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia mempunyai potensi alam dan juga keberagaman budaya yang sangat luar biasa. Dan kami sebagai generasi muda bukan hanya turut mempromosikan, tetapi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat untuk aware terhadap lingkungan sekitar dan juga bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Mari bersama-sama kita membahu untuk mensukseskan desa wisata yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormat kami pada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Abdullah Saidi, runner up 2 Putra Pariwisata Nusantara 2021. Saat ini menjabat sebagai Putra Kopi Indonesia 2021. Selaku generasi muda, saya mengajak teman-teman sekalian, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, seluruh masyarakat difabel yang ada di Indonesia untuk mensukseskan dan dukung desa wisata yang ada di Indonesia, khususnya 5 destinasi pariwisata super prioritas. Terima kasih. Lanjut silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nur Afrah Mariam Insani, Putri Anti Narkoba Indonesia 2021. Ingin mengajak teman-teman semua, millennials dan juga zilenial, untuk mendukung program Desa Wisata 2021 dengan cara kalian masing-masing. Apapun, berkontribusi langsung. Karena Desa Wisata tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang cinta, persahabatan, kesejahteraan, dan juga kesetaraan. Terima kasih. Baik. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rikbi, Putra Anti Narkoba Indonesia 2021. Membangun negeri dimulai dari desa. Mari kita sukseskan bersama pembangunan dan dukung program pemerintah, program desa wisata di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, kita beri aplaus untuk adik-adik kita yang luar biasa dukungannya ini. Baik, terima kasih. Untuk itu kita lanjut secara online. Di online apakah sudah ada Bapak Samsul Widodo? Beliau adalah staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dari Kementerian Desa dan PDTT. Apakah sudah bergabung? Ya, kami persilahkan. Silahkan Pak Dodo, yang sedang jauh ini sepertinya. Sorry, saya lagi di lapangan gitu ya. Jadi saya lagi di lapangan, kebetulan saya lagi berkunjung ke pabrik edamame dan bersama banyak teman-teman. Jadi saya sedikit aja, sebenarnya saya menceritakan bahwa pada saat awal kita bicara mengenai buku pedoman ini, saya ceritakan dari kabinet sebelumnya. Jadi kabinet presiden yang sebelumnya, Pak Jokowi, bahwa kami menemukan fakta bahwa bagaimana sih supaya semua orang membaca dari satu buku yang sama, gitu kan? Karena pada saat itu, pada saat kita diskusi dengan desa wisata, selalu ada perdebatan. Dinas pariwisata di kabupaten tidak komunikasi juga dengan dinas PMD. Dinas PMD yang mengelola dana desa juga tidak berdiskusi dengan dinas pariwisata. Sehingga selalu muncul persoalan-persoalan pada saat bagaimana dana desa bisa berkontribusi di dalam pengembangan desa wisata. Akhirnya pada saat itu diinisiasi oleh kami di Kementerian Desa, gandeng juga di Kemenko PMK, gandeng juga dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata, dan menerbitkan buku pedoman desa wisata, sehingga semua pihak membaca dari dokumen yang sama.
Dan akhirnya sekarang diteruskan oleh Kemenko Marves, oleh Pak Odo, Pak Deputi, untuk ekosistemnya dikembangkan lebih luas. Jadi tidak hanya Kementerian Pariwisata saja atau Kementerian Desa saja, tetapi juga menyangkut dikoordinasikan oleh Kemenko Marves, ada Kemenko PMK, juga terlibat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak-pihak yang lain. Jadi saya pikir ini hal yang baik dan kolaborasi ini patut ditiru dan diteruskan. Saya setuju dengan Pak Odo tadi bahwa sosialisasi menjadi bagian yang jadi sosialisasi akan lebih penting kalau kita bisa implementasikan dengan baik. Jadi ini yang kita harapkan, bagaimana nanti ke depan kami berharap Kemenko Marves bisa mengkoordinasikan kita untuk bisa melakukan monitoring bersama terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa wisata. Saya rasa itu saja Bu Agnes, saya kembalikan karena Baik. sebentar lagi berisik, orang-orang udah pada datang, kami berkunjung di pabrik edamame di Jember, karena kami pengen bagaimana industri bekerja sama dengan desa-desa untuk mengembangkan produk-produk yang potensial. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodo, luar biasa kesempatannya sudah menyempatkan diri untuk ikut di dalam acara ini. Terima kasih Pak. Kita lanjut kepada Kementerian Dalam Negeri, ini Pak Dirjen, bagaimana dukungannya terhadap buku pedoman desa wisata tahun 2021. Dipersilahkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Agnes. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, Bapak dan Ibu dari Menko Bidang PMK, Bapak dan Ibu dari dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak dan Ibu dari Kementerian Desa PDTT, tadi Pak Samsu Widodo sudah memberikan pernyataan dan dukungan terhadap buku pedoman wisata yang telah diterbitkan pada tahun ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak dan Ibu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak dan Ibu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, CEO dari Berbangsa Foundation, Bapak dan Ibu yang hadir secara langsung maupun secara virtual dalam pelaksanaan peluncuran atau sosialisasi awal buku pedoman desa wisata. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam suasana sehat di tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini, dan kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan yang saya setuju sekali dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa sosialisasi itu mungkin saja sudah lewat, kita sudah pada tataran implementasi. Karena dari Pak Samsu Widodo katakan tadi bahwa ini sudah mulai sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian pada banyak tataran, pada banyak lokasi kemungkinan kita sudah pada tataran implementasi dan melakukan sosialisasi untuk desa-desa yang masih sangat potensial untuk berkembang sebagai desa wisata ke depan. Bapak Ibu sekalian, dari Kementerian Dalam Negeri, landasan kami adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana pada undang-undang ini diberikan keleluasaan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola kewenangannya. Dan untuk itu diharapkan pemerintah desa akan bekerja menjadi lebih efektif dan akuntabel untuk meningkatkan perekonomian di desa menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Pertumbuhan ekonomi di satu negara tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan dari tingkat pemerintahan yang paling bawah. Dengan demikian, desa sebagai bentuk pemerintahan yang paling rendah ini akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk kondisi di tingkat nasional. Salah satu upaya dilakukan adalah dengan meningkatkan
potensi wisata di tingkat desa untuk dikelola sedemikian rupa untuk bisa menjadi potensi ekonomi di tingkat desa. Dengan lahirnya buku pedoman desa wisata yang diprakarsai oleh Kemenko Maritim dan Investasi, ini merupakan buah karya dari lintas kementerian lembaga yang seperti dijelaskan oleh Pak Samsul Widodo tadi, ini adalah merupakan pemikiran untuk menjadikan ada sinergitas antar kementerian mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Bagaimana dinas akan bekerja dengan pemerintah desa akan memegang satu pedoman yang sama. Bapak Ibu sekalian, pembangunan di desa tidak terlepas dari pelaksanaan kewenangan desa. Sudah disampaikan juga tadi oleh Ibu Ria bahwa desa itu membutuhkan dokumen-dokumen formal untuk dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan, dan dengan adanya penetapan tentang kewenangan desa ini akan bisa disusun perencanaan berikut penganggaran yang cukup memadai untuk bisa digunakan mendukung kegiatan wisata desa. Kementerian Dalam Negeri sekali lagi sangat mendukung untuk kabupaten kota yang ada di lokasi 5 lokasi destinasi pariwisata super prioritas untuk menjadi program nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu ada di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Program desa wisata merupakan satu perwujudan dari pelaksanaan kewenangan desa, dan dalam perwujudan ini perlu ditopang oleh landasan hukum supra desa yang berada di tingkat atasnya, yaitu ada di kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai dengan di tingkat pusat. Untuk itu dibutuhkan peraturan desa yang dimaksudkan sebagai upaya desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Efektivitas dan kewenangan desa dibentuknya peraturan desa sehingga desa dengan leluasa mengatur penganggaran atas kegiatan prioritas di desa, yang dalam hal ini bila dikaitkan dengan desa wisata, Perdes ini adalah sebagai landasan peningkatan pelayanan dan daya saing desa di bidang pariwisata. Peraturan desa wisata ini juga dijadikan sebagai indikator dalam melakukan monitoring dan evaluasi kemandirian desa dalam pengelolaan serta kemajuan desa wisata. Diharapkan dengan Perdes ini, desa tidak hanya mampu mendukung prioritas peningkatan kemajuan desa wisata, tetapi juga diharapkan hasil dari pengelolaannya dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa, serta kemajuan sumber daya manusia di sekitar desa tersebut. Kita bisa menyaksikan berbagai desa wisata yang sudah berkembang dengan baik, pendapatan asli desanya juga turut meningkat. Dengan demikian, kemandirian desa dalam mengelola keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan desanya menjadi lebih tinggi. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Menko PMK, Kemenparekraf, Kemenkominfo, PUPR, Kementerian Desa, PDTT, Bank Indonesia, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dalam mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas dengan menyiapkan infrastruktur daerah baik fisik maupun non-fisik, mulai dari penguatan jaringan telekomunikasi dan informasi, peningkatan kapasitas SDM, lembaga kemasyarakatan maupun pemerintah desa. Ketersediaan regulasi pengembangan pariwisata tingkat kabupaten sampai dengan desa, kemudian kemudahan bertransaksi dalam pengelolaan desa wisata, serta penggalian potensi desa wisata penopang sebagai perwujudan kemakmuran bersama di lokasi pariwisata super prioritas dengan terciptanya peningkatan ekonomi masyarakat secara merata. Bapak Ibu sekalian, berbagai kemajuan yang telah ada ini diharapkan akan
lebih meningkat lagi dengan adanya buku pedoman Desa Wisata 2021 yang kami yakin sudah semakin sempurna dan dapat digunakan secara praktis oleh seluruh penggiat pariwisata di tingkat desa. Untuk mendukung kegiatan wisata, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemdes mendukung program wisata diantaranya dengan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah desa, menugaskan bupati, wali kota agar menyusun peraturan bupati atau wali kota tentang kewenangan desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Yang ketiga, melalui bupati atau wali kota menugaskan kepala desa agar segera menyusun atau menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa. Yang keempat, mendorong kabupaten kota yang masuk dalam program pariwisata super prioritas untuk menetapkan peraturan bupati atau wali kota tentang penetapan kawasan desa wisata. Dengan dasar peraturan ini, desa akan menyusun peraturan desa tentang desa wisata sehingga untuk pengembangan tersebut dapat didukung dari APBDes masing-masing. Melalui buku pedoman wisata ini diharapkan akan muncul potensi-potensi desa yang unggul dalam sektor pariwisata. Akan muncul Bali-Bali yang baru. Akan muncul Borobudur-Borobudur yang baru. Sehingga peningkatan ekonomi masyarakat menuju masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera dapat segera terwujud. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dan siap bersinergi dengan seluruh KL untuk menggerakkan desa menjadi salah satu menjadi desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen, luar biasa dukungan Kementerian Dalam Negeri. Kita beri aplaus dan memang luar biasa sekali. Jadi kalau tadi yang ingin lebih tahu lagi tentang gimana sih kelembagaan di desa, gimana regulasinya, bisa baca di buku pedoman desa wisata ya Pak Dirjen ya. Luar biasa, itulah luar biasanya buku kali ini, lengkap, padat, dan mau tahu apa aja bisa begitu. Baik, kita lanjut lagi ke yang ada di online. Apakah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah hadir Bapak Deputi Wisnu Bawa Tarunajaya, Deputi Kelembagaan SDM? Apakah sudah bergabung bersama kami? Sudah Mbak. Oke, Pak Wisnu, silahkan dukungannya nih seperti apa? Baik. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Nelwan Harhab, ya Deputi Bidang Koordinasi Pemasaran Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Bapak Yusarto, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Ibu Rini, Staf Ahli Menteri Bidang H, Kemen PPPA, Pak Samsul Widodo dari online, Pak Nyoman Adiarna, Pak Kosmas, dan Bapak Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya dari Kemenparekraf, kami dari Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Menko Marves dari terbitnya buku panduan desa wisata ini. Kami juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian lembaga seperti dipimpin oleh Kemenko Marves, kemudian Kemenparekraf, Kemendes, PDTT, kemudian Kemendagri dan Kementerian KKP dalam penyelesaian buku pedoman desa wisata ini. Masa pandemi ini terjadi banyak perubahan ya. Tren wisata di mana sebelumnya wisata massal merupakan digemari dan tren, tapi saat ini dalam masa pandemi ada beberapa wisata alternatif ya, tematik yang lebih mengedepankan outdoor menjadi tren baru aktivitas pariwisata.
Hal ini kita anggap sebagai peluang untuk mendukung pengembangan desa wisata sebagai tujuan destinasi wisata alternatif yang dapat menjadikan aktivitas pedesaan dan kearifan lokal masyarakat sebagai atraksi sembari tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dengan besarnya potensi yang jumlah desa wisata kurang 7.000 ya, desa yang di 34 provinsi, terdapat peluang besar ya. Destinasi pariwisata alternatif ini tidak hanya bagi wisatawan Nusantara namun juga untuk wisatawan mancanegara. Jadi pembangunan desa wisata dengan konsep berkelanjutan yang tertuang dalam buku pedoman ini merupakan salah satu cara dalam mendukung beberapa poin dari Sustainable Development Goals (SDGs) seperti mengurangi tingkat kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, kemudian tingkat pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Jadi apabila dilihat pembangunan desa wisata dari pendekatan fungsi, buku pedoman ini sudah merangkul ketiga fungsi tersebut. Jadi antara lain fungsi produk dan layanan ya terkait pengembangan atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan aktivitas. Ya, selain itu terdapat juga fungsi pemasaran dan penjualan terkait branding, advertising, dan selling. Jadi fungsi yang terakhir adalah fungsi pemberdayaan masyarakat terkait dengan peningkatan kapasitas SDM di desa wisata untuk menjadi SDM yang unggul dan kompeten. Saya ingin menekankan kepada fungsi pemberdayaan masyarakat yang bisa dibilang sebagai basis dalam pengembangan desa wisata, di mana ada 8 indikator berdasarkan standar ASEAN yang harus dipenuhi. Melalui fungsi ini, beberapa contoh program yang dapat dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM di desa wisata antara lain, jadi program yang kita kembangkan di Kemenparekraf ini adalah pendampingan ya SDM dalam pengelolaan desa wisata, khususnya di sektor homestay, pemanduan, kuliner, kriya, fashion, fotografi. Ya, pengembangan SDM di desa wisata menjadi lebih mandiri melalui wirausaha, pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat desa, dan pelaku pariwisata menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi di masing-masing desa, serta fasilitas sertifikasi kompetensi SDM bagi pelaku parekraf di desa wisata. Dalam era digital ini, salah satu hal yang perlu diimplementasikan dalam pembangunan desa wisata yaitu digitalisasi dalam aktivitas pariwisata di desa wisata. Salah satu contoh digitalisasi yang dapat diaplikasikan yaitu sistem search, book, and pay bagi wisatawan yang berkunjung ke desa wisata. Dengan digitalisasi akan lebih memperluas potensi jumlah kunjungan ke desa wisata itu sendiri. Yang terakhir yang kami ingin sampaikan adalah merupakan hal penting bagi kita adalah komitmen dalam kolaborasi oleh pemangku kepentingan dalam membangun desa wisata. Jadi kolaborasi pentahelix antara akademisi, industri, pemerintah, masyarakat, dan media yang terintegrasi sangat menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa wisata. Ya mudah-mudahan buku pedoman desa wisata ini menjadi sebuah pedoman yang untuk bagaimana desa wisata itu menjadi desa wisata mandiri ke depannya. Jadi mudah-mudahan desa wisata yang ada di Indonesia ini ya kita menjadikan desa wisata mandiri, semua kebutuhannya bisa dipenuhi dan disupport oleh masyarakat lokal. Saya pikir itu dulu Mbak, terima kasih. Semoga berhasil semuanya, semoga sukses. COVID-19 semoga berlalu. Pariwisata bangkit, pariwisata berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Pak Deputi. Tadi betul, kita kolaborasi bersama ini untuk memajukan desa di Indonesia. Selamat datang di acara sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Halo sahabat Aljon. Selaku generasi muda, saya mengajak teman-teman seluruh Indonesia dan juga teman-teman difabel di seluruh Indonesia untuk dukung dan sukseskan kegiatan Desa Wisata untuk pariwisata Indonesia, khususnya 5 destinasi pariwisata super prioritas. Desa Wisata untuk Pariwisata Indonesia. Saya Rizky Abdul Saidi, Putra Kopi Indonesia 2021. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.